Selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Bro Channel. Saya kali ini akan membahas motor saya, sepeda motor Vespa LX 125 cc tahun 2013. Motor ini biasa saya beli second karena faktor kemampuan uang yang jelas sih. Nah, ditambah lagi karena motor ini harga secondnya terus naik, bukan turun, malah tambah naik. Karena apa, dulu setahu saya tahun 2012 itu harga motor Vespa ini barunya 28 juta. Nah, sekarang untuk tipe yang sama, tipe LX 125 cc itu sudah untuk Cirebon ya, untuk wilayah Cirebon itu udah 40 juta 900-an. Nggak tahu kalau daerah lain. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan bahas satu persatu. Pertama yang perlu kita bahas itu adalah kunci. Vespa itu memiliki, kalau kita beli Vespa baru, kuncinya harus dua. Satu, kunci warna biru, satu coklat. Warna biru itu adalah kunci untuk sehari-hari. Nah, kalau yang coklat itu kunci masternya. Apabila kuncinya hilang, itu bisa dikopi dari kunci coklat itu. Nah, ini kunci birunya. Di dalam kunci ini, maaf ya, kuncinya udah acak-acakan. Di dalam kunci ini terbuat dari silikon. Di dalamnya ada semacam IC atau chip yang menghubungkan dengan ECU, sehingga apabila kunci ini masuk dan ECU membaca, maka motor ini bisa dinyalakan. Tapi bila mana asal kunci, dia hanya bisa ngebuka saja, tapi tidak bakal jalan. Karena apa? Karena pengapiannya itu diputus oleh ECU, karena tidak connect antara IC chip yang ada di sini dengan ECU-nya. Nah, ini adalah kunci coklat, dimana kunci ini adalah master. Apabila kunci biru hilang, kita tinggal bikin ke tukang kunci. Selanjutnya kita beli IC-nya, baru kita copy. Itu harga kunci ini kisaran, saya pernah baca di internet kalau nggak salah itu 6 jutaan. Jadi jangan sampai kunci ini hilang. Jadi di saat kita membeli motor second Vespa, itu kuncinya harus ada dua, kunci coklat dengan kunci biru. Tidak boleh hanya ada satu, entah itu birunya aja atau coklatnya aja. Kalau coklatnya aja masih mending apa, bisa ngopi untuk kunci birunya. Tapi kalau kunci birunya aja, berarti tidak ada kemungkinan untuk menduplikat kunci kecuali ke dealernya. Ini penampakan Vespa LX 125 punya saya, warna coklat. Vespa ini bahannya hampir semuanya masih pakai besi seperti ini. Ini besi, ini plastik, ini juga plastik, tapi ini besi. Nah, ini yang perlu diperhatikan pertama adalah catnya harus masih orisinil. Saya waktu beli ini semua masih orisinil. Nah, ini seperti ini karena setelah saya beli 2 tahun yang lalu itu langsung saya laminating. Saya pakai stiker warna bening. Karena apa? Karena untuk melindungi cat orinya itu. Nah, terus selanjutnya kita perhatikan, ini ada logo Vespa, berarti ini masih original. Lampunya spion original, juga original. Ini original sennya. Sen ini juga masih original, ada logo Vespa-nya. Terus lampu rem belakang Vespa juga, semua harus ada logonya.
Nah, semua kita harus kentrek satu-satu, jangan sampai ada dempulan atau motor ini pernah roboh atau pernah jatuh. Itu ketahuan dari suara ininya, suara kentrengannya. Apabila dia keras berarti menandakan bahwasanya dempulannya udah banyak. Nah, untuk pelek ini aslinya warnanya adalah silver, cuma nama saya udah saya cat jadi warna seperti ini. Ban depan itu ukurannya lingkaran 11, itunya 110, 70, 11. Nah, ban ini kita harus benar-benar perhatikan. Karena apa? Harga ban Vespa bagian depan itu lumayan mahal. Kisaran saya waktu beli merek Michelin itu angka 500 lebih. Tapi kalau ban belakang itu umum di pasaran karena ukurannya ukuran 10 kali 120, 70, 10. Ini masih umum pasaran. Ini kisaran harga 300-an lebih untuk ban belakangnya. Jadi dalam membeli Vespa itu yang perlu perhatikan salah satunya adalah ban. Ban depan ini jangan sampai sudah gundul karena lumayan harganya. Tapi kalau body itu yang paling utama lah. Cat harus benar-benar masih original, belum ada lecet. Syukur-syukur, kalaupun ada ya masih bisa ditoleransi lah. Seperti ini waktu saya beli ini udah cacat, berarti motor ini pernah jatuh. Tapi saya coba bawa jalan itu lepas tangan, dia enak, kondisinya enak. Jadi tidak lari kanan lari kiri. Jadi intinya motor ini masih layak dipakai. Tidak sampai bodinya bengkok atau apa. Nah, sekarang kita lihat speedometer sudah 40.000 sekian. Saya beli 2 tahun yang lalu. Umur ini 2013, berarti kurang lebih sudah 9 tahun. Kurang lebih berarti jarak tempuh motor ini dalam setahun itu 5.000 kilo. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah ini. Indikator ini harus selalu ngedip. Karena apa? Ini menandakan immobilizer. Jadi immobilizer itu sensor IC yang ada di kunci itu harus connect dengan ECU. Apabila ini masih nyala, walaupun parkir, walaupun kita matiin, ini tetap nyala, berarti menandakan immobilizernya masih bagus. Nah, satu lagi, untuk mengecek Vespa itu kita butuh yang namanya air. Karena apa? Ban depan belakang harus kita siram dulu. Setelah kita siram, kita jalanin. Nah, kita lihat tapaknya. Tapak ban itu harus ada di tengah. Saya pernah beli yang satunya lagi tahun 2012. Itu tapaknya ternyata untuk depan adanya di sebelah kanan. Padahal saya udah coba ke bengkel, kata bengkel tidak ada masalah. Tapi kenyataannya si ini motor itu berarti agak sedikit belok, makanya habisnya juga lebih cepat habis. Bagian kanannya aja, sebelah kirinya masih utuh. Jadi makanya kita butuh air. Seperti apa nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Begitu. Harus sampai rata semua. Oke, setelah rata semua baru kita coba motor ini. Nah, kita harus membasahi ban ini, ban depan, sampai basah semua, biar kita bisa menentukan ban ini motor ini posisinya masih center atau enggak. Stop. Oke, kita jalankan mesinnya, kita mulai coba jalan.
belakang. Ini yang nggak kena, ini nggak kena, yang kena ini. Intinya motor masih betul. Kalau Haparo ini intinya yang kena. Engine mounting harga berapa, tapi bongkar lumayan, harganya juga. Dan yang pas kita coba cek mesin. Nah, mesin harus masih halo. Ketika di ada gergel-gergel layaknya motor med umumnya. Jadi seperti itu harus dikan juga. Karena yang spare part itu untuk fan belnya aja ininya harganya kalau nggak salah 450. Kalau di online berapa? Jadi kita harus perhatikan dan detail seperti ini harus kita perhatikan. Motor benar jatuh. Nah, ini hasil laminat setelah setahun apa 2 tahun ini dia akan las. Kita ganti aja untuk biar mesin apa setnya ini kenapa seperti itu. Tadi saya coba ini ya, setelah saya tadi bawa itu motor tidak suara di kaki-kaki, nggak ada suara klutuk-klutuk atau suara yang nggak enak. Itu kerasa kalau nggak enak dia agak apa ininya nggak. Shockbreaker masih bagus, baik depan maupun belakang. Perlu diperhatikan untuk suara mesin. Banyak yang pada lebih paham lah itu. Yang jelas itu aja yang perhatikan. Terima kasih tampakannya. Untuk masalah mesin mungkin coba saya mungkin lebih mengerti mesin ini harus hal suaranya kita gas-gas coba. Soalnya masih halus, terus suara asap, terus kita lampu kita cek. Sen normal, suara oke. Oh iya, saya lampu ini hanya adalah halogen H3, cuman sama saya ganti pakai punyanya Vic, makanya warnanya. Nah, untuk ngecek mesin juga Vespa itu kita buka ini tinggal tarik, tidak ada pengunci. Lihat kondisi mesinnya ini sedikit kebocoran di sini, pernah ngalamin kebocoran. Nah, kalau dicuci ini aman, cuma ya saya biar asli biar pemirsa tahu motor dipakai 2 tahun bukan pedagang, maka tunjukkan apa motor ini belum saya kalau saya cuci ini pas pokoknya kan tidak boleh tetesan apa di sini, harus benar-benar bersih. Nah, kita gak ini masih karburator 2013, masih kita tutup lagi, masih menggunakan karburator, belum menggunakan injeksi. Kalau yang injeksi itu tipenya beda lagi. Tampilannya ini sudah ganti pakai LED Fiction, itu pun lampu senjanya pakai LED juga udah kita ganti. Ini kondisi motornya seperti insya Allah awet. Dengan harga jual motor ini harga jual tahun naik turun seperti motor Jepang. Satu lagi Vespa itu udah dirancang demikian hingga jadi antara dengan jok di saat grup tangan kita seperti pokoknya hidup pundak kita bukan dengan pundak hampir sejajar kita, jadi kita tidak capek, tidak ada tumpuan seperti Jepang umumnya. Demikian tips dan trik cara memilih Vespa LX 125 tahun 2013 karburator. Yang perlu diperhatikan adalah kembali masalah ban dan kunci. Itu aja, semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi pemirsa pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.